Dzalikal kitabu la raiba fiih. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sambil dibuka Quran surah Al-An'am, surah nomor 6, Al-An'am, surah nomor yang ke-6, ayatnya ayat ke-50, 55, ayatnya ayat ke-55. Sudah ketemu? Surah 6 ayat ke-55. Dari 51 jemaah, di scroll lagi dari 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladzina yakhafun ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. 52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahu
kepada Allah hal yang gaib. Mereka mendirikan sholat mereka. Dan satu lagi, atas harta yang Allah titipkan kepada mereka, yunfikun, mereka suka menginfakkannya. Jadi gimana cara agar hidup kita nggak hilang arah? Di antaranya adalah Al-Quran, pegang erat-erat. Supaya hidup kita nggak hilang arah, jadikan Quran sebagai pedoman. Banyak di antara kita yang ngaku sih hadirin sama Quran pedomannya bukan. Iya, tapi kalau ditanya sejauh apa kita baca Al-Quran, sedalam apa kita tadabbur, kadang kita suka-suka skip, kadang kita suka-suka, bahkan ada sebagian yang lupa bahwa Quran itu terakhir dibacanya adalah bulan Ramadan di tahun yang lalu 1444 Hijriah. Padahal PR kita nih masih banyak. Nah makanya supaya hidup kita nggak hilang arah, jadikan nomor satu Al-Quran sebagai pedoman. Coba dibuka yang tadi barusan kita baca, Al-An'am 51. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Peringatkanlah dengan Al-Quran itu orang yang akan takut akan dikumpulkan menghadap Allah pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung, tidak pula bagi mereka pemberi syafaat selain Allah, agar mereka menjadi bertakwa. Dan janganlah, ayat 52-nya, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi maupun petang hari, mereka mengharap ridho dari Allah. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun tentang perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 51 dulu, garis bawahi kalimat ingat, peringatkanlah orang lain dengan Al-Quran. Hadirin, kita suka kalau hidup kita itu penuh dengan guidance. Setiap orang suka kalau jalan yang dilaluinya itu selalu mulus, cepat sampai tujuan. Contoh, jamaah mau pergi ke Garut, maka jamaah suka kalau gimana caranya kita punya jalur itu adalah jalur yang paling cepat untuk sampai ke Garut. Tujuan kita Garut. Tapi kondisi crowded di alun-alun membuat kita harus mencari jalur tikus yang nggak bisa ditempuh kecuali harus dengan naik motor, nggak bisa naik mobil kalau mau cepat. Guidance akhirnya ngasih jalur tikus di Google Map, sehingga kita melewati keramaian, kepadatan orang yang ada di alun-alun. Dari guidance itu hadirin, Allah kasih lagi petunjuk. Ini nanti di Kalianget crowded karena ada sebuah event, harus masuk lewat jalur nggak yang utamanya, jalan Dieng Raya. Masuk lagi sampai pada akhirnya Allah izinkan dia sampai ke tujuan di waktu yang sangat cepat, menghindari kemacetan. Siapapun mau jalan yang mulus, terbimbing baik. Dalam hidup sama. Apa sih yang digalaukan? Bisnis, karir, yang belum nikah jodoh, yang sudah menikah gimana caranya supaya sakinah mawaddah warahmah. Bahasan hidup kita kan tentang itu aja nanti pada akhirnya. Apa yang mau dicari? Kemudahan dalam hidup? Iya. Mana petunjuknya? Al-Quran. Gimana caranya kita? Salah satunya jadikan Quran sebagai pedoman. Kalau hidup kita nggak mau hilang arah. Cara yang kedua, peringatkan dengan Al-Quran. Jadiin Quran itu sebagai reminder. Saya kalau mau punya ingatan yang kuat tentang satu persoalan saya harus buka kemana ya? Saya harus nanya ke siapa ya? Sebelum kita nanya ke makhluk, pas kita lagi punya masalah,
sebelum kita nanya ke manusia hadirin, pas kita lagi mentok-mentoknya, yang paling harus sering kita pegang, yang paling harus sering kita rawat, itu saat kita bertanya kepada Allah, bukan yang lain. Ada seorang ibu mendapati 3 buah hati, laki, 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 3 anaknya. Suaminya, beliau menyembelih daripada kambing. Lalu anak yang masih kecil nomor 2 melihat bahwa ayahnya menyembelih kambing. Pedangnya lalu ditaruh di tempat yang mudah dijangkau anaknya. Namanya anak kecil, polos, gak tahu apa-apa. Ayahnya nyembelih kambing, dipraktekkan seperti ini caranya, pisaunya pisau yang itu. Akhirnya ketika ayahnya pergi berbersih diri sehabis dia menyembelih kambing, menguliti kambing dan yang lainnya, adiknya tanpa sepengetahuan orang tuanya mengambil pedang tersebut. Lalu adiknya yang nomor 3 dibaringkan, lalu ayo adik kita main-main yuk, disembelih sama kakaknya yang nomor 2. Kaget, bersimbah darah. Anak ini pun terus kemudian bingung, kenapa bersimbah darah nih? Anak ini lari keluar, dan di luar saking paniknya ternyata ada sebuah motor yang sedang melaju sangat kencangnya. Dia keluar dan motor itu pun menabrak daripada anak nomor 2 tersebut. Wafat karena disembelih kakaknya. Anak nomor 2 pun wafat karena ditabrak kendaraan yang ada di luar. Ibunya masih belum tahu tuh. Selang cerita, akhirnya ibunya tahu anaknya sudah dalam keadaan gak bernyawa, ada bekas sembelihan di leher anaknya yang nomor 3 itu. Betapa sedihnya hati sang ibu, betapa sedihnya hati sang ayah. Ternyata golok yang tadi dipakai untuk menyembelih daripada domba itu dipakai sama anak yang nomor 2, yang dikiranya itu mainan, dia main sama adiknya. Sedih bukan main. Sang ibu kehilangan anak yang dicintainya nomor 3 dan nomor 2. Anak nomor 1 berpamitan kepada sang ibu, hendak ada satu acara di satu tempat. Pamitan anak ini, ibunya mengizinkan. Di tengah perjalanan handphonenya berdering, lalu diangkat. Ternyata ada sebuah kabar, anaknya ini pun wafat kecelakaan. Dalam kurun beberapa hari yang tidak terlalu jauh, anak nomor 3-nya wafat, anak nomor 2-nya wafat, anak nomor 1-nya wafat. Apa perasaan seorang ibu yang mendapati anak yang dirawatnya selama ini tiba-tiba wafat, dan dalam kurun waktu yang tidak berjauhan? Wafat nomor 3, nomor 2, nomor 1. Kalau nggak punya pedoman, stres. Kalau nggak punya pegangan, gila jemaah. Kalau orang ini nggak punya keyakinan kepada Allah bahwa semua yang terjadi pasti yang terbaik, udah tap out dia, nyerah sama Allah. Tapi karena suami istri ini saling menguatkan, mereka yakin takdir Allah yang terbaik. Anaknya yang nomor 3 wafat, nomor 2 wafat, nomor 1 pun wafat. Akhirnya dia kembali berdua seperti pada masa-masa awal menikahnya dulu. Dan dia yakin dari Allah yang terbaik, maka gak ada lagi rasa gelisah dalam hatinya. Sedih karena mengingat, iya. Tapi berlarut-larut, enggak. Sedih karena mengingat kejadian itu, iya. Tapi enggak membuat dia terus terlalu lama bersedih, meratap, enggak. Kenapa jemaah? Jawabannya satu. Karena beliau menjadikan pedoman dalam hidup beliau adalah Al-Quran. Yang mana Allah berfirman, Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi itu yang terbaik. Apa sih hari ini yang gak kita sukai?
Apakah versi kacamata kita selalu bilang ini jelek? Apakah jelek adanya? Kenapa ya Allah kok saya diuji? Apakah benar ujian itu? Tidak. Apakah benar ujian itu akan selalu kita sesali dan tidak akan menghadirkan hikmah di masa yang akan datang? Belum tentu jemaah. 3 orang anaknya wafat di hari yang cukup berdekatan. Sepasang suami istri ini minta sama Allah, beri petunjuk, beri kemudahan, beri kelancaran. Beri kami keridhaan dalam menerima apapun yang terjadi, dan beri kami ganti yang jauh lebih baik. Ada doanya kan? Beliau mengamalkan satu doa Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma ajurni fi musibati wa khlifli khairan min. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang sedang aku dapatkan, berikan aku ganti dengan yang lebih baik. 3 anaknya wafat, istrinya mengandung, Allah karuniai kembar anaknya. Lahir si kembar, beberapa tahun selang berikutnya mengandung, Allah anugerahi lagi kembar anaknya. Beberapa selang mengandung, Allah anugerahi lagi kembar anaknya. Semua atas pertolongan Allah. Allah ganti yang lebih baik selama hatinya ridho. Mana pedoman hidup kita? Apakah pedoman hidup kita apa kata orang? Enggak. Dengar ya hadirin, jangan dengarkan orang, jangan selalu melihat kepada nikmatnya orang. Karena mau sampai kapanpun tolak ukur kita yang jadi pedoman itu bukan kata orang, bukan lihat orang, tapi apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang mata ini pandang kepada Al-Quran. Makanya kalau lagi gelisah, galau, gundah, bingung, mentok, kayaknya berat banget ya. Coba buka Al-Quran, kayaknya kita udah terlalu jauh dari Al-Quran. Biasanya Al-Quran ngasih tahu sama kita, ini loh faktor kenapa engkau gelisah sejauh ini. Ini loh kenapa engkau selama ini gak dapatkan solusi dari permasalahan hidupmu. Padahal Al-Quran selalu bisa menjawab semuanya. Makanya yang pertama, agar hidup kita gak hilang arah, jadikan Quran sebagai pedoman. Yang kedua, ingatkanlah dengan Al-Quran. Peringatkan. Yang paling butuh diingatkan tuh bukan orang luar ternyata hadirin. Kita kira suami kita butuh diingatkan, ternyata enggak. Kita kira anak kita butuh diingatkan, ternyata belum mereka dulu, belum suami, belum anak, belum orang lain, belum tetangga, belum sahabat dekat. Tapi yang paling penting butuh diingatkan adalah diri kita sendiri. Kita yang paling butuh diingetin, kita yang paling butuh untuk dapat insight, sudut pandang baru. Kan pada awalnya satu kesedihan, pada akhirnya engkau akan berkata, makasih ya Allah, kesedihan itu akhirnya lewat. Kan pada awalnya pengkhianatan, sampai pada titik di mana terima kasih ya Allah, ini rencana terbaikmu. Di sebuah negeri, seorang kakek tinggal hanya sama cucunya, berdua aja. Cucunya dirawat sama sang kakek. Cucunya ini sakit, saraf kejepit. Jadi beliau susah buat aktivitas. Tapi kakek ini ngerawat cucunya, karena orang tua si anak ini sudah gak ada. Anak yatim, piatu, sakit. Kakeknya ngerawat. Sampai tiba fase di mana ada seorang dokter. Dokter ini ahli spesialis saraf kejepit, mau ngadain seminar di satu wilayah. Ketika qadarullah seminar di satu wilayah, tiba-tiba angin puting beliung yang sangat keras lagi kencang membuat pesawatnya harus turun tiba-tiba. Pesawatnya pun turun. Gak lama karena dia mau pergi ke sana, akhirnya pesawatnya akhirnya dia naik darat lewat kendaraan supaya cepat sampai di tujuan. Walhasil dia pun naik darat. Dalam perjalanannya, dokter ahli syaraf ini hadirin, begitu menempuh beberapa kilometer, hujan semakin deras. Pohon-pohon bertumbangan karena kencangnya angin.
Akhirnya berbeloklah dia karena ada pohon besar yang tumbang dan gak bisa nunggu terlalu lama di situ. Berbeloklah di sebuah tempat. Sampai pada tempat itu saat dia berbelok juga, tempatnya tanah, kena air hujan, belok, sampai hingga beloknya tanah tersebut membuat mobilnya gak bisa berputar rodanya. Berhenti dia, turun dari kendaraannya, dia putuskan, ayo kita santai dulu deh. Kita transit. Di mana? Rumah-rumah warga. Diketuk pintu rumahnya warga. Dibukakan, ada seorang kakek-kakek. Dibuka pintunya, kakek itu mempersilahkan ini orang pada masuk karena sudah basah kuyup. Dibuatkan sama sang kakek tersebut minuman hangat dan beberapa sajian makanan-makanan ringan. Tapi matanya seorang dokter itu gak pernah bisa skip terhadap pasien karena emang itu hariannya beliau. Dan pekanya luar biasa ketika melihat satu sosok anak yang berbaring lemah di atas ranjang. Akhirnya dokter spesialis saraf ini bilang, "Pak, itu siapa yang sedang terbaring lemah?" "Itu cucu saya, sakit saraf kejepit dan sudah lama." "Kenapa gak diobati?" "Saya gak punya dana untuk berobat." Lalu kata dokter ini, "Allahu Akbar, maha besar wahai engkau ya Allah, yang membuat perjalananku di atas pesawat harus turun seketika. Ketika pun sudah turun, pesawatku harus aku sambung perjalanan lewat jalur darat. Udah sampai di jalur darat, tetap harus lagi disambung dengan apa? Disambung lagi dengan masuk ke salah satu tempat. Sudah masuk ke satu tempat, karena hujan yang deras, roda mobil kami terhenti untuk berputar. Sampailah kami memutuskan istirahat. Ternyata ini maksud Allah. Allah ingin saya mengobati cucunya sang kakek tersebut." Tapi ditanya sama sang kakek, "Wahai kakek, apa yang kakek amalkan?" Sampai-sampai atas seizin Allah, Allah datangkan saya sebagai seorang dokter ahli syaraf nyampe di rumahnya kakek. "Apa amalannya kakek?" Jawab kakek tersebut, "Saya gak punya amalan apa-apa kecuali satu, at-thiqah billah. Amalan saya adalah hanya yakin kepada Allah." Ternyata keyakinan sang kakek itulah yang menghantarkan bahkan seorang dokter pun datang ke rumah beliau tanpa diundang. Cucunya pun akhirnya disembuhkan tanpa keluar biaya sepeser pun. Semua murni mutlak atas pertolongan Allah. Kenapa sang kakek itu melihat keajaiban? Karena dia yakin. Akhirnya kita nanya sama diri kita sendiri, hadirin, kenapa kita sering banget kayak dengar cerita-cerita enak ya dia dapat keajaiban, keberuntungan, tapi seolah keberuntungan dan keajaiban itu gak berlaku dalam kisah hidup kita. Coba diselidiki lagi. Biasanya kenapa kita sulit melihat keajaiban itu datang dalam hidup? Jawabannya karena kita masih kadang-kadang ragu kepada, masih kurang yakin sama Allah. Berdoanya itu belum 100% yakin sama Allah. Masih kadang muncul pertanyaan, emang iya ya? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kalau kamu berdoa sama Allah itu, berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa doamu pasti Allah ijabah. Bukan cuma didengar, Allah maha mendengar, pasti. Allah maha mengetahui, pasti. Jadi yakinnya itu bukan cuma didengar. Ya Allah, hamba yakin Engkau kan maha mendengar, Engkau pasti dengar kok. Bukan cuma sebatas didengar, tapi muqinuna bil ijabah. Kata Nabi, kamu tuh harus yakin sampai-sampai keyakinanmu itu membawamu bahwa gak lama lagi kok doa saya pasti diijabah. Sekuat itu orang beriman berdoa. Fa innallaha, karena Allah itu la yaqbalud du'a. Allah gak akan pernah menerima doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, ragu, gak percayaan sama Allah. Kenapa seringnya hidup kita hilang arah? Masih belum yakin sama
nggak kenal siapa pilotnya, tapi kita tenang lewat di atas pesawat. Kita nggak kenal masinisnya, tapi kita tenang jadi penumpang di atas kereta. Kita nggak kenal siapa supir driver bisnya, tapi kita tenang-tenang aja lewat di atas bis itu, numpang di bis tersebut. Kita nggak kenal kebiasaannya apa, makanan hariannya apa, udah berapa lama jam terbang nyetirnya, dia masih amatiran atau sudah profesional bawa bisnya, keretanya, pesawatnya. Setenang itu kita sama makhluk, kenapa kita belum tenang sama Allah? Padahal hidup kita yang drive, yang nyetir adalah Allah. Kan hidup kita disetir Allah. Artinya kita memang ditulis sama Allah takdir terbaik, yang nanti menjalani titian pelan-pelan hari terbaik jadi pekan terbaik, pekan terbaik jadi bulan terbaik, bulan terbaik jadi tahun terbaik, tahun terbaik kita menang seumur hidup. Itu siapa? Kita. Makanya jemaah, kalau mau menang belum dulu terhadap hal-hal yang besar, tapi kalau mau menjadi pemenang, menanglah terhadap hal-hal yang kecil. Menanglah setiap hari. Menang untuk bangun subuh setiap hari, maka Allah akan kuasakan kita menang dalam pekan itu. Kalau terus istiqomah, menang setiap hari, jadi menang pekan itu. Menang setiap pekan, jadi menang setiap bulan. Menang setiap bulan, jadi menang setiap tahun. Menang setiap tahun, jadi selamanya kita menang. Ada arahnya hidup? Ada. Kemana akhir kesudahan hidup? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kan punya Allah, nanti kembali lagi kepada Allah. Jasad ini nanti kembali kepada pemiliknya. Kita cuma kebagian ngerawat. Kalau kotor dibersihin, kalau udah bersih dibuat, dijaga. Kita cuma kebagian jatah untuk ngerawat yang Allah titipin sama kita. Nanti kita pulang, dikembalikan lagi dalam keadaan bersih. Makanya kenapa jenazah itu harus dimandikan? Kecuali yang mati syahid. Kalau mati syahid lain ceritanya. Tapi kalau yang wafat secara umumnya dimandikan, dikafani, dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia lahir dalam keadaan bersih, dia pun kita kembalikan ke pangkuan Allah dalam keadaan bersih jasadnya. Yakin aja jemaah, sekarang berat, besok ringan. Sekarang kok kayaknya sulit. Kenapa ini harus terjadi ya? Sehingga formasi kita itu harus dirombak lagi. Besok Allah beri ganti yang lebih baik. Kenapa saya harus nunggu selama ini ya? Nanti ternyata Allah mau datangkan pengganti yang lebih worth it daripada yang sebelumnya. Kenapa saya tertipu ya? Oh ternyata Allah punya maksud. Ditipunya supaya lebih berhati-hati. Saya udah transfer tapi dia gak kirim barang. Ketipu berarti. Iya, supaya besok hati-hati dalam transaksi, gak gampang percaya sama orang. Makanya dua, yang pertama jadikan Quran sebagai pedoman. Yang kedua, jadikan Quran sebagai reminder. Nomor satu, tulis di kolom komentar teman-teman, jadikan Quran sebagai pedoman. Nomor dua, jadikan Quran sebagai reminder. Quran tuh harus jadi reminder, pengingat. Coba dibuka ayatnya. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Quran itu jadi reminder bagi mereka-mereka yang takut kepada Allah. Quran selalu jadi reminder bagi mereka yang takut sama Allah. Kalau takut, kalau nggak takut, ya lain cerita jemaah. Tunduknya orang beriman itu
Ketika Allah sudah berucap tentang sesuatu, mereka tunduknya kepada itu. Kalaupun ada seseorang yang berucap, ucapannya selaras ditakar dengan apa yang Allah ridhoi, tunduknya kita bukan kepada ucapannya orang itu, tapi tunduknya kita kepada Allah. Wa anzir, jadikan Quran itu anzir, reminder, pengingat, supaya kita terus ingat. Kenapa sih jamaah kajiannya itu rutin banget? Senin ada kajian, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bahkan kalau jamaah mau ngaji setiap hari selalu ada. Padahal kadang materinya itu diulang-ulang aja. Materi yang sama pernah disampaikan di majelis taklim yang lain diulang lagi, di reminder lagi. Kenapa sih kita butuh diingatkan? Iya, emang kita manusia, namanya aja manusia. Nasia itu artinya sering lupa. Kita sering lupa jemaah. Nggak ada manusia yang betul-betul ingat terus, begitu ingat selamanya ingat terus, nggak ada. Kita sering lupanya, makanya butuh diingatkan. Yang ketiga, agar hidup tak hilang arah, jadikan Quran yang pertama sebagai pedoman, yang kedua sebagai pengingat, yang ketiga Quran sebagai pemberi syafaat. Quran sebagai pemberi syafaat. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Kalau mereka nggak yakin sama Quran, nggak dapat perlindungan, nggak dapat syafaat. Tapi kalau mereka yakin sama Quran, dua mereka dapat, perlindungan dan syafaat. Perlindungan terbaik itu dari siapa? Perlindungan Allah. Kalau manusia ngelindungin kita, dua. Satu, dia pasti ada maksud dan maunya. Atau yang kedua, setelah ada tendensi, perlindungannya itu terbatas. Tenang aja, saya punya kok orang dalam. Halo mas, aduh maaf saya udah gak kerja di situ. Udah, gak ada orang dalaman. Jadi manusia itu yang kedua terbatas, aksesnya terbatas. Plus biasanya kalaupun nolong, bantu, kalaupun bilangnya ikhlas, ya mau gak mau kita kan utang budi aja mah. Utang harta bisa kau bayar harta, hutang budi kau bawa sampai mati. Utang harta enak, saya ngutang kemarin berapa? 7.000, nih saya ganti 10.000. Enak utang harta. Hutang budi dibawa sampai mati. Maka kurang-kurangin selalu bergantung kepada makhluk, kurang-kurangin berharap kepada manusia. Bergantunglah, berharaplah hanya kepada Allah. Jadi nomor 3, agar hidup kita nggak hilang arah, harus jadikan Quran sebagai pelindung dan syafaat. Syafaat itu artinya apa? Yang memberi pertolongan. Saat manusia sudah nggak ada yang lagi mau nolong kita, saat manusia nggak ada satupun yang mau mengulurkan tangannya kepada kita, saat manusia benar-benar menutup semua pintunya, dari ketukan pintu yang kita ketuk di tiap-tiap rumahnya, ketahuilah saat itu Allah lagi beritahu kepada kita bahwa Allah yang langsung akan menolong kita tanpa perantara makhluk manapun. Keren loh jemaah, kalau Allah yang udah nolong tuh gak ada yang bisa mengalahkan. Gimana caranya supaya kita ditolong Allah? Caranya jadikan Quran sebagai pedoman. Siapa yang mengarahkan hidupmu? Ini Al-Quran. Kalau kita mau pergi ke Solo, buka apa? Ini Google Map. Kalau kita mau pergi ke surga, buka apa? Buka Al-Quran. Jadikan ia sebagai pedoman, bukan hanya sekedar bacaan semata, tapi Quran jadi pedoman. Terus gimana caranya supaya kita ditolong Allah? Jadikan Quran sebagai pengingat. Butuh terus diingetin lagi, ingetin lagi.
ngantuk-ngantuk, emang siang gini enak banget. Kipasnya udah adem, kenceng. Suara mikrofonnya sayup-sayup. Cocok banget, kayak didongengin kan jamaah. Hadirin, jadi nomor 2, supaya hidup kita ditolong Allah, jadikan Quran sebagai pengingat. Datangnya dari beragam macam arah, bisa lewat video, cuplikan video yang 1 menitan, atau lewat live streaming mungkin, atau lewat kajian offline seperti ini, atau lewat beragam kesempatan yang punya potensi kita makin dekat sama Allah. Ambil, bergegas. Jamaah tahu Rasulullah pernah bilang apa? Kata Nabi Muhammad SAW, perumpamaan orang yang terus ingat sama Allah seperti perumpamaan ikan di dalam air dan ikan dicabut dari airnya. Auka maqal, atau sebagaimana yang Nabi utarakan. Perumpamaan orang yang berzikir, atau dalam hadis, perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang tidak berzikir mengingat Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Yang zikir hidup, yang gak zikir mati. Mati diawali bukan dari fisiknya, tapi mati diawali dari hatinya yang mati. Berantakan hidup seseorang yang hatinya udah kacau. Pasti berantakan hidup seseorang yang hatinya udah gak genah-genah. Makanya Nabi juga pernah bersabda, Ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kamu tahu nggak, di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau daging ini baik, saluhat jasadu kullu, nanti semuanya ikut baik. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kullu, rusak juga semuanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Makanya hatinya itu hadirin, hatinya yang bahagia, yang senang, yang taat sama Allah. Orang taat sama Allah endingnya pasti bahagia. Orang yang gak taat sama Allah endingnya pasti nelangsa, sengsara. Karenanya Quran itu jadi syafaat. Sebagaimana Allah berfirman, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Kalau kamu jauh-jauh dari Al-Quran, gak ada yang nolong kamu, gak ada yang ngasih perlindungan buat kamu. Kenapa sih kita gak dilindungin sama Allah? Karena menjauh dari Al-Quran. Jamaah lihat ya, kisah yang di awal tadi, kalau itu adalah kita punya anak sedang lucu dan menggemaskannya, gimana hidup yang akan kita jalani beberapa hari ke depan? Bengong, diam, berandai-andai, seandainya, merawat luka. Makanya kata Nabi, kamu tuh jangan sering berandai-andai. Kamu tuh jangan bilang andainya, seandainya, andai kata, andaikan. Jangan. Kenapa ya Rasulullah? Karena ucapan lau, kalimat ucapan lau atau seandainya itu membuka pintu syaitan. Kalau dalam bahasa lainnya, karena kalau kita mengucap seandainya sama dengan merawat luka. Luka itu gak boleh dirawat. Luka itu bukan dirawat jadi tambah parah, bukan. Luka disembuhkan. Cara sembuhnya macam-macam. Ada yang waktu, dia butuh waktu untuk sembuh kehilangan anaknya. Tapi kalau mereka punya iman, lihat saudara-saudara kita di negeri Syam, di Palestina, Suriah, Lebanon, Jordania, terutama saudara kita di Palestina. Beliau kehilangan anaknya. Ada seorang ayah terus kemudian mengucap dalam bahasa Palestina, dalam bahasa Syam, kemarin aku melihat anakku dan sekarang aku melihat kakinya saja. Karena bagian
pinggul ke atasnya sudah tertimbun reruntuhan. Sangat berat, susah diangkat kecuali harus pakai dengan alat berat. Ada seorang anak yang ayahnya hilang, ibunya hilang, kakaknya hilang, neneknya hilang, kakeknya hilang, sebatang kara. Lalu tetangganya bilang, "Kul alhamdulillah." Enggak, cepat ucap alhamdulillah. Kalau bicara depresi, yang paling depresi saudara kita di sana. Tapi tidak terdengar satu kabar dan satu pun berita tentang bundirnya saudara kita di Palestina. Nggak ada yang bundir, nggak kepikiran. Kita baru cinta ditolak, dukun bertindak. Apa ini? Laki-laki cinta ditolak kayak cewek cuma satu aja. Cinta ditolak, main jumpa jampi. Apa ini hadirin? Galau masalah kenapa saya dipecat, di PHK, langsung milih bundir. Ya apa ini? Tekanan hidup kita kan enggak sekeras saudara-saudara kita di negeri Syam. Mereka aja enggak berpikir untuk bundir. Gak ada dalam kamus mereka bundir tuh gak ada. Ini baru patah hati, putus cinta, pekerjaan tiba-tiba di PHK atau apa gitu masalah. Hal yang sepele. Ada seorang ibu, dia bundir cuma gara-gara dibully sama tetangganya 2 orang. Apa ini jemaah? Gara-gara tetangganya sering bully. Kalau emang tetangga ini sering bully, menjauh, kan rumusnya jelas. Tapi saya tuh gak kuat, hati saya tuh. Kalau ada orang yang gibahin saya tuh saya gak kuat. Latih mental kita supaya kuat. Tapi kan gak semua orang bisa sekuat Anda. Kan setiap orang punya kadarnya masing-masing, kadar tekanannya dan segala macamnya. Loh, kok bilangnya begitu? Kan gak semua orang sekuat Anda. Kan masalah orang beda-beda. Loh, ya wajar dong kalau saya gak kuat. Loh, kok ada kalimat wajar kalau saya gak kuat? Itu kalimatnya orang beriman atau orang yang putus asa? Putus asa. Padahal orang beriman gak boleh bilang, wajar dong kalau saya gak kuat. Wajar dong kalau saya, wajar. Gak boleh orang putus asa. Karena Allah berjanji, la yukallifullahu nafsan. Itu hafal semuanya hadirin. Allah gak mungkin membebani kita di luar batas kemampuannya. Maka di sini yang datang di Masjid Polres Bayangkara, yang punya masalah ada? Yang mana orangnya? Wajah-wajahnya udah ketahuan cuma. Sama yang berbicara juga. Emang dikira yang berbicara gak punya problematika dalam hidup? Sama, kita mah punya masalah. Jangan ajari orang lain bersabar karena sabarmu dan sabarnya berbeda. Loh, gimana hadirin? Sabarnya sama yang Allah perintahkan, sabarnya tanpa batas. Karena Allah memberi hadiah bagi yang sabar, juga hadiahnya tanpa batas. Gak usah ngajarin sabar. Sabar kita beda. Kalau saya mah udah nyerah aja deh, gak apa-apa deh. Gak boleh nyerah. Wala la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Sekarang jemaah yang rasa berat banget, sakitnya tuh di sini sakitnya jemaah. Emang sakit di sini apa? Sakit itu di pikiran, soalnya dipikirin. Biasa aja lah. Ingat, kalau hari ini kita terluka, itu karena Allah mau memberi bahagia. Ini bagus nih buat status. Kalau hari ini kita terluka, gak bisa diulangi nih jamaah ya. Ini teman-teman dipotong nih. Ingat, kalau hari ini kita terluka, itu pasti karena Allah mau ganti dengan bahagia. Kalau hari ini kita kecewa, itu pasti juga Allah akan membuat hidup kita
semakin baik dari hidup kita yang sebelumnya. Kalau hari ini kita dikhianati, berarti kesetiaan kita besok akan Allah pantaskan hanya untuk Dia yang juga sama setianya sebagaimana kita setia di hari ini. Dan terakhir dari itu semua, kalau hari ini hidup kita sedang keras ujiannya, dibanting sekuat-kuatnya, itu tandanya besok Allah akan membuat kita terpelanting tinggi di tempat yang bahkan kita nggak pernah nyangka kita akan ada di titik tertinggi itu. Insya Allah. Rumusnya satu, tetap baik sangka kepada Allah. Baik sangka. Update status. Tadi udah toh? Alhamdulillah hari ini statusnya apal saya. Captionnya Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah. Ya hitung-hitung nambah status lah biar dapat pahala. Kembali lagi ya hadirin. Tadi Mi'adunihi waliyyu wala syafi'. Kalau kamu gak jadikan Quran sebagai pedoman, kamu gak ada yang ngelindungin. Jadi Quran itu pelindung saat hati kita sakit. Ya, jamaah kan masing-masing kita pernah ya sakit kan macam-macam ya. Ini orang kenapa sih? Kadang tuh kita sakit hati gitu ya. Ini orang gemes banget dah. Sakit hati gitu. Coba tenanginnya dengan Al-Quran deh. Lagi patah hatinya, coba dengerinnya pakai headset Al-Quran aja deh. Nanti dibuat stabil tuh. Karena kalau dengerinnya selain Al-Quran, yang galau biasanya jadi tambah galau. Makanya dengerin Quran biar normal lagi nih kepalanya nih. Mumet dah nih. Minum baygon aja apa yuk? Wah, campur autan. Waduh, ini orang udah. Ini kalau udah yang kayak gini-gini udah deh. Ingat ya hadirin. Tubuh kita ini punya siapa? Allah. Yang udah ngatur hidup kita sampai tanggal berapa, jam berapa adalah siapa? Allah. Ya jangan Anda yang menentukan, itu Allah. Allah maunya besok Anda meninggalnya tahun sekian misalkan. Ya itu Allah yang mau. Jangan Anda mempercepat dengan galau. Minum baygon enak kali ini. Malah begitu, jangan. Hidup jangan ngerusak. Kenapa? Makanya badan jangan dirusak, paru-paru jangan dirusak, tubuh jangan dibatik gitu. Kan makanya kan pesannya gitu, supaya nanti kita kembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan prima. Ya Allah, jasad ini aku rawat kok ya Allah. Halal, thayyib, makan, minum. Yang halal, yang thayyib, makan dan minum. Yang gak halal, yang haram-haram, jauhi. Itu kan pesan Quran. Kulu mimma fil ardi halala thayyiba. Makan minumlah kamu di atas muka bumi yang halal dan yang thayyib, berkualitas. Kalau halal mah bilang halal. Jangan tiba-tiba jamaah nyalah-nyalahin yang halal. Saya tuh kena diabetes nih. Gara-gara apa? Nasi putih. Emang tuh nasi putih keterlaluannya. Lah, nasi putih mah halal jemaah. Jangan terus kemudian kita nyalah-nyalahin yang halal sampai terus kita lupa mensyukuri. Kenapa kita sampai diuji oleh Allah ini dan itu? Qada Allah wa masya'a fa'ala. Kalau mau ngurangin aja. Ibu gak makan nasi putih? Iya, sekarang makannya nasi merah. Kenapa? Soalnya gini. Gak apa-apa, tapi jangan jelek-jelekin nasi putih. Ingat gak? Bunda Aisyah pernah cerita apa? Rasulullah itu kalau sama makanan cuma 2. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau gak suka, beliau tinggalkan. Tapi gak beliau cela. Jadi makanan jangan dicela. Jangan cela nasi putihnya, jangan cela es teh manisnya. Ini gara-gara es teh manis nih. Aduh, kok punggung saya sakit ya? Kenapa? Gara-gara duren semalam nih. Lah, duren mah halal jemaah. Halal. Yang baik jangan
dicela. Yang halal jangan dicela. Adapun kita yang sadar diri, ya udah, oh kalau makan durian ya udah, berarti oh kalau makan ini. Jadi orang kalau sampai hidupnya adalah tentang pedomannya, kalau hidupnya seorang hamba pedomannya adalah Al-Quran, hidupnya seorang hamba pegangannya adalah, pengingatnya adalah Al-Quran, maka Al-Quran akan jadi pelindung dan pemberi syafaat. Kenapa hidup hilang arah? Belum kenal Allah, dan kadang jarang sekali mau membuka mentadaburi Al-Quran. Coba belajar Quran supaya hidup kita gak hilang arah. Begitu jemaah. Semangat belajar, semangat tadabbur Quran, baca Quran. Hadirin kan baca sehari. Kan kemarin udah ya, 1 hari 1 juz kan ini semua. Loh, sehari semua sejuz kan? Masya Allah, rendah hati semuanya. Tidak menjawab nih. 1 hari 1 juz. Nanti besok mungkin ya pelan-pelan lah naik lagi 1 hari ya. Sekarang pun kalau belum sejuz minimal baca seayat. Baca, tadabburi, kisahnya dikaji. Aduh, kayaknya saya ini agak-agak repot deh. Ya udah, live streaming aja jemaah. Gampang kok. Yuk kita buka tanya jawab. Jadi 4, Quran sebagai pedoman, Quran sebagai pengingat, Quran sebagai pelindung. Yang keempat, Quran sebagai syafaat. Yang ketiga, Quran itu sebagai waliyun, pelindung, safiun, baru syafaat. Quran itu pelindung. Gimana cari perlindungan terbaik? Sudah dijelaskan tadi di awal. Mari kita buka tanya jawab. Dan sebelum tanya jawab, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau dapatkan konten video pendek eksklusif yang bisa disebarkan di story WA atau disebarluaskan di grup WA lainnya, sahabat bisa tap link di bio uir.co.id, dibuka, atau save nomor WA-nya 081213 60 70 20. Yang hafal nomornya tulis saja di kolom komentar biar ingat. Dan buat hadirin juga yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami supaya nggak ketinggalan info kapan kajian, kapan live streaming dan segala macamnya, save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. Mari buka tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Kok udah jam 2 aja jemaah ya? 13.57. Cepat sekali berarti. Silakan Bu Erna Aura. Ya, silakan hadirin. Ada mikrofonnya atau itu nggak apa-apa diberi beliau, dinyalain dulu Mas. Diantar ke beliau, bisa? Boleh angkat tangan? Ibu? Itu yang tengah beliau diantar ke tengah. Suaranya masuk, suaranya jelas? Alhamdulillah. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaannya di luar tema nggak apa-apa? Nggak apa-apa hadirin. Ustaz mau tanya, kalau misalnya kita itu kan ada usaha, tapi kadang-kadang kan misalnya dalam 1 tahun itu kita ada yang lupa, misalnya kita itu tidak dapat hasil, misalnya 1 periode ini misalnya nggak hasil, terus besoknya ada, tapi mungkin cuman patungan gitu maksudnya. Apa? Cuma apa hadirin? Cuman Patungan. ya, pok-pokan gitu. Terus setelahnya itu Oh iya, pas-pasan. balik ke pokoknya aja. Ibu punya usaha. Terus Yang usahanya saya tanyakan, kadang-kadang misalnya saya itu kan nggak, itu harus dizakati nggak Ustaz? usaha yang hasilnya pas Ya.
Apakah harus dizakati? Tidak sampai nisab maka tidak wajib zakat. Nisab itu batas wajib zakat. Haul milik harta itu secara penuh 1 tahun. Kalau nggak sampai nisab tidak wajib zakat. Begitu Ibu. Sama mau tanya lagi Ustaz, misalnya saya ada lupa, misalnya ada hasil entah itu berapapun, ternyata saya kelupaan ada yang belum zakat, itu caranya mau zakat itu gimana Ustaz? Kalau lupa caranya mau zakat dihitung dari jumlah harta yang sekarang dimiliki, keluarkan saja 2,5% dari total harta yang dimiliki. Tidak terhitung rumah yang digunakan, mobil kendaraan yang dipunyai dan dikendarai, tapi yang disimpan. Baik bentuknya emas batangan atau nominal harta di rekening, maka dizakati 2,5%. Karena zakat itu hukumnya wajib. Mengeluarkannya membersihkan harta kita. Setelah dibersihkan harta kita yang semakin barokah itu, insya Allah Allah ganti dengan yang semakin berlimpah. Begitu hadirin barakallahu fikum. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memuliakan Bu Erna orang sekeluarga besar. Soal silakan Mbak. Silakan hadirin. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, kalau kita itu kan baca Al-Qur'annya, kita itu nggak terlalu lancar. Nah, kita itu sering bacanya pakai huruf Latinnya itu gimana? Terus kita harus lebih jeli ke artinya aja atau bacanya harus masuk? Semoga Allah memuliakan yang bertanya. Semuanya yang bertanya dan suruh hadirin dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita baca tapi Latinnya aja diperbolehkan atau enggak? Sabda Nabi SAW, "Walladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran." Siapa yang dia baca Quran terbata-bata dia bacanya, artinya dia belum bisa lancar baca Al-Quran tapi tetap semangat, lahu ajran, baginya 2 pahala. Pahala pertama karena baca Qurannya, pahala kedua karena gigih dan semangatnya dalam belajar Al-Quran. Termasuk baca Latinnya boleh enggak? Boleh. Lebih baik lagi kalau kita Latinnya juga dibaca pelan-pelan sambil belajar baca Arabnya. Begitu Ibu barakallahu fikum. Ya Ustaz, tapi kan kadang katanya kalau kita salah bacanya nanti salah artinya, itu takutnya. Gak apa-apa. Salah baca, salah arti memang ini berlaku. Tentu saja kalau kita bacanya ro, kita bacanya ha diganti ha, salah arti. Alhamdulillah jadi alhamdulillah. Beda huruf, beda arti. Terus gimana? Ini berlaku bagi mereka yang memang nanti sudah lancar, sering, banyak. Kita yang masih belum lancar, masih tahap belajar, gak apa-apa. Gak usah takut, yang penting belajar baca. Dan pokoknya belajar dulu jemaah. Jadi jangan khawatir, jangan takut, pokoknya belajar Quran dulu, insya Allah makin barokah hidup kita sama insya Allah. Barakallahu. Soal lagi? Ya, sama masalah zakat Ustaz. Kalau kita kan jualan itu kita untuk zakatnya itu diberikan ke paling sedekah subuh itu sama atau beda? Zakat sama infak sedekah subuh beda. Sedekah itu sunnah, zakat itu wajib. Ada dalam zakat ketentuannya namanya haul dan nisab. Haul itu kepemilikan secara 1 tahun penuh. Nisab itu batas wajibnya zakat. Kalau hartanya dinar, maka kata Nabi riwayat Abu Daud, zakatnya dinar 1/4 dinar dari 20 dinar. Ya, hitung-hitungannya 2,5%. Kalau 20 dinar sekarang itu 85 gram emas. Kalau 1 gramnya 1 juta, sekarang lebih deh ya, 1.100.000-an. Taruhlah 1 juta biar gampang. Maka sebenarnya patokannya batas nisab zakat kita 90-an juta. Uang kita di atas itu wajib zakat. Di bawah itu nggak wajib zakat. Jadi begitu hadirin barakallahu fikum. Iya.
Zakat itu paling utama dikasih ke siapa? Jawabannya At-Taubah ayat ke-60. Zakat itu untuk 8 golongan. 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Ibnu Sabil, 4. Fisabilillah, 5. Memerdekakan budak, 6. Untuk membebaskan hutang, 7. Untuk amil zakat, 8. Untuk mu'allaf. Kalau yatim boleh nerima zakat enggak? Yatim boleh nggak? Nggak boleh, karena yatim bukan termasuk 8 golongan menerima zakat. Tapi kalau yang yatimnya miskin, dia boleh menerima zakat karena miskinnya. Begitu ya. Mana dalilnya? Quran surah At-Taubah ayat 60. Begitu. Jelas? Barakallahu. Assalamualaikum. Semoga Allah memuliakan yang bertanya sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Barakallahu. Soal akhir ada? Silakan Mbak. Terlilit hutang pinjol, terus yang pertama, semoga Allah memaafkan kita semua karena keterbatasan dan kealfaan kita. Yang kedua, semoga Allah menolong siapapun yang terlilit hutang, baik pinjol ataupun hutang yang lainnya. Dan ingat rumus kita, mampu beli, belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi, jangan mudah-mudah berhutang. Kembalikan lagi kepada rumus yang tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, saya tuh tahu hutang saya berapa, saya sudah lunasi, tapi sama pihaknya tersebut suruh bayar bunga-bunganya. Itu gimana? Apakah saya tetap harus bayar bunganya ataukah dicukupkan dikomunikasikan bahwa saya hanya mau melunasi pokoknya saja, adapun bunganya tidak? Maka sebenarnya kalau beliau sudah melunasi hutangnya secara pokok, sebenarnya udah lunas hutangnya. Tapi itulah kejamnya dunia riba. Harus banget berhati-hati.